Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 12 Maret 2026 dengan judul Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bagian pertama. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada saat ini. Kami sangat rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami butuh urapan Roh Kudus-Mu Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Beberapa hari yang lalu kita mempelajari buku kecil tentang Sabat yang diterbitkan Joseph Bates pada bulan Agustus 1846. Kita mencatat bahwa edisi pertama berjudul The 7-Day Sabbath, A Virtual Science. Sebagian besar mengemukakan pemahaman Gereja Baptis hari ke-7 tentang Sabat, yaitu bahwa hari ke-7 adalah hari yang benar dan bahwa gereja telah mengubahnya pada periode abad pertengahan. Kita juga melihat bagaimana buku itu mengubah orang-orang kulit putih dan Hiram Edson serta para pelajar bait suci sorgawi lainnya kepada Sabat. Diskusi antara Bates dan orang-orang tersebut menuntunnya kepada pemahaman yang lebih lengkap tentang implikasi Sabat hari ke-7 dalam periode sebelum kedatangan Kristus. Bates mengemukakan pemahamannya yang lebih mendalam tentang Sabat pada Januari 1847 melalui Sabat hari ke-7 edisi kedua. Meskipun buku itu hanya memiliki tambahan 14 halaman, namun itu disajikan dalam kerangka yang mudah diinterpretasikan, di mana pemahaman itulah yang kemudian menjadi dasar semua pemikiran teologi para penganut hari Sabat di masa depannya. Salah satu wawasan utama yang menjadi penekanannya adalah pada Wahyu 11 ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Joseph telah memahami bahwa selaras dengan pemahamannya tentang bait suci sorgawi yang berkaitan dengan Daniel 8 ayat 14. Sementara setiap penglihatan dalam Wahyu dimulai dengan adegan bait suci di paruh pertama kitab itu, semuanya terjadi di tempat kudus. Namun, mulai dari Wahyu 11 ayat 19, fokusnya beralih ke bilik yang maha kudus. Dengan kata lain, Bates melihat bahwa kitab Wahyu sendiri menghubungkan pembukaan bilik maha kudus di bait suci surgawi dengan peristiwa akhir zaman. Namun, yang lebih penting baginya adalah isi tabut itu. Seperti yang dikatakannya, bait suci ini telah dibuka untuk suatu tujuan. Tujuan itu menurut pandangannya adalah untuk menonjolkan 10 perintah Tuhan, bagian terpenting dalam tabut perjanjian. Ulangan 10 ayat yang kelima. Bates mulai memahami bahwa inti dari kitab Wahyu menghubungkan kedatangan kedua, pembukaan bilik maha kudus di bait suci sorgawi pada akhir zaman, dan pentingnya 10 perintah Tuhan yang terjadi tepat sebelum kedatangan Kristus. Pemahaman itu menjadi lebih jelas baginya dalam Wahyu 12 hingga Wahyu 14. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat apa yang Engkau coba ajarkan kepada kami di bagian penting dari akhir zaman itu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW,
dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.